Puji Tuhan, kita dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Inilah memang yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, senantiasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita selalu berkata, jika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Dan kita akan terus menuntut kepada Tuhan, Tuhan berikanlah apa yang menjadi kehendak kami. Kita terus menuntut dan menuntut kepada Tuhan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, menyatakan kehendak kita kepada Tuhan, harus kita sadari ada syarat yang Tuhan tetapkan. Artinya, orang Kristen harus mawas diri. Orang Kristen harus sadar bahwa Tuhan bukan sebagai seorang dukun. Tuhan bukanlah seorang sinterklas. Tetapi Tuhan memerlukan sikap dalam kebenaran kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Ada syarat yang harus kita penuhi supaya kehendak kita dikabulkan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita ulangi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Artinya Yesus memberi kebebasan bagi setiap orang percaya untuk meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Yesus membuka mata rohani orang percaya. Yesus membuka akan pandangan kehidupan mereka bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang bisa memberi kepada mereka, Allah yang bisa mencukupkan segala kebutuhan mereka, Allah yang bisa memenuhi segala kehendak mereka. Yesus berkata, dan kamu akan menerimanya. Ada kepastian ketika setiap orang percaya meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti memberi. Ketika seseorang berkata, Tuhan inilah yang ku kehendaki, Yesus berkata, kamu pasti akan menerimanya. Tetapi Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk menerima segala sesuatu dari Tuhan,
syarat untuk menerima apa yang kita kehendaki. Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Artinya Yesus tidak sembarangan memberi sesuatu kepada kita tanpa dengan syarat. Syaratnya Yesus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Perhatikan kata jikalau. Ini merupakan satu syarat. Ini merupakan janji dari Yesus kepada setiap orang percaya, bahwa orang percaya akan menerima apa yang mereka kehendaki jikalau kamu tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam bahasa aslinya berarti tetap ada di dalam Kristus. Tinggal berarti masih tetap ada. Tinggal artinya tergantung kepada Tuhan. Tinggal berarti terserah kepada Tuhan. Jadi kepada orang yang tinggal di dalam Yesus, maka firman yang berkata minta, maka kepada maka diberi, itu akan digenapi dalam kehidupan orang percaya. Sebab Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah ingkar janji. Siapa orang yang dikatakan sebagai orang yang tinggal di dalam Yesus? Banyak orang mengaku bahwa saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya bahwa hanya melalui Yesus saya memiliki keselamatan. Saya percaya saya memiliki kehidupan yang kekal ketika saya percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang percaya tinggal di dalam Yesus Kristus? Apakah orang percaya tinggal di dalam Tuhan selama dia hidup di dalam dunia ini? Siapakah orang yang dikatakan sebagai orang yang tinggal di dalam Kristus? Yang pertama, orang yang tinggal di dalam Kristus adalah orang yang berani mengambil satu keputusan di dalam kehidupannya dan menanggalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasilkan orang banyak sebab badan pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah yang dikatakan sebagai pribadi yang tinggal di dalam Tuhan. Dia berani mengambil satu keputusan yang berdasarkan iman.
Sakius di sini dikatakan sebagai seorang yang kaya, pemungut cukai. Dia menjadi kaya karena dia memeras rakyat. Dia mengambil cukai kepada seseorang melebihi ketentuannya. Ia mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Setelah dia bertemu dengan Yesus, setelah Yesus berbicara kepada Sakius, Sakius menjadi orang yang mengerti tentang dirinya, bahwa sikap hidup selama ini sebelum dia berjumpa dengan Yesus adalah kehidupan yang salah. Oleh sebab itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya Sakius tidak diikat dengan kekayaan. Sakius tidak diikat dengan keserakahan. Dia setelah mendengar firman Tuhan, dia berkata, aku akan mengembalikan 4 kali lipat kepada setiap orang yang sudah kuperas. Setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Inilah yang dinamakan dengan orang yang tinggal di dalam Tuhan. Berani mengambil keputusan untuk berubah dalam sikap kehidupannya, berubah dalam cara berpikirnya, berubah dalam kebiasaan hidupnya. Kadang-kala untuk meninggalkan kebiasaan hidup kita sangat sulit. Lebih senang tinggal dalam kebiasaan hidup yang tidak baik daripada menuruti firman Tuhan. Lebih senang memelihara hal yang tidak baik daripada mengikuti perintah Tuhan. Lebih senang tinggal di dalam ketidakbaikan daripada firman yang mengajar kebaikan. Tetapi Sakius adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Dia tidak membutuhkan waktu berminggu-minggu. Dia tidak membutuhkan waktu berhari-hari untuk berubah dalam kehidupannya. Inilah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Artinya orang yang mengosongkan dirinya, orang yang mau berubah ke arah yang lebih baik lagi. Seringkali kita berkata, kebiasaanku ini baik adanya. Ada yang lebih baik lagi dari kebiasaan yang suka kita lakukan. Belum tentu kebiasaan dalam kehidupan kita itu baik dan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya kita harus mengerti supaya apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang sedang kita lakukan, kita bisa menilai apakah ini baik atau tidak. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah kebiasaan hidupku baik dan benar atau tidak? Bertanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan perasaan. Perasaanku berkata kebiasaan hidupku baik, tidak merugikan orang lain. Kebiasaanku baik. Saudara, perilaku yang baik adalah perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Perilaku yang baik adalah perilaku yang terus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Artinya pada saat firman Tuhan kita dengarkan, ada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, sewajarnya kita berubah karena firman Tuhan itu. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang tinggal di dalam Tuhan. Orang yang mau mengambil keputusan. Orang yang berani mengambil keputusan untuk
meninggalkan hal yang tidak baik dan berjalan di dalam hal yang baik. Mari kita perhatikan Matius pasal 13. Demikian dikatakan dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 46. Kita baca bersama-sama. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Inilah kehidupan orang yang berani mengambil keputusan. Inilah kehidupan yang dikatakan sebagai orang yang tinggal di dalam Tuhan. Dia mengambil satu keputusan bahwa harta yang terpendam ini lebih berharga daripada seluruh milik yang dia miliki. Harta yang terpendam ini lebih bernilai daripada seluruh harta yang dia miliki. Dia jual seluruh miliknya dan membeli ladang itu untuk memiliki harta yang terpendam. Saudara, berani mengambil keputusan. Inilah ciri-ciri orang yang tinggal di dalam Tuhan. Keputusan apa? Untuk berubah menuju ke arah yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika seseorang berani mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka di dalam diri orang itu akan selalu mengalami realita Allah. Ada kehidupan ilahi yang terjadi di dalam dirinya. Mengapa realita Allah terjadi di dalam diri orang yang tinggal di dalam Tuhan? Sebab mereka memiliki hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Mereka memiliki hati yang seturut dalam perintah Tuhan. Mereka mempraktikkan apa yang Tuhan firmankan. Maka realita Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Peristiwa-peristiwa ilahi terjadi di dalam dirinya. Suatu ketika ada seorang janda di kota Sarfat. Dia hanya memiliki sedikit tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Nabi Tuhan berkata, Elia berkata, bikinlah kue untukku. Lalu janda itu berkata, tidak mungkin aku memberikannya kepadamu. Tepung hanya segenggam, minyak hanya sedikit dalam buli-buli. Kalau aku masak tepung ini, maka habislah semua tepung dan juga minyak dalam buli-buli. Tetapi Elia berkata, buatlah terlebih dahulu untuk aku, lalu buatlah untukmu. Satu pemikiran yang kalau dipikir secara manusia ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau dia membuat kue dan dia berikan kepada Elia, maka tepung itu sudah habis, minyak itu pun habis. Tetapi Elia berkata, beri kepadaku, lalu engkau buat untukmu. Nah, wanita ini yang mendengar firman Allah langsung
kehidupannya. Berani mengambil tindakan. Berani mengambil satu keputusan untuk membuat kue terlebih dahulu dan menyerahkannya kepada Elia. Karena dia berani mengambil keputusan sesuai dengan firman Allah, maka dia mengalami realita Tuhan. Dia mengalami peristiwa-peristiwa ilahi. Tepung itu tidak pernah habis. Minyak dalam buli-buli juga tidak pernah habis sampai Tuhan menentukannya. Jadi orang yang berani mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan firman Allah, sampai kapanpun kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam dirinya. Dia akan mengalami realita Allah. Dia akan berjumpa dengan kehidupan ilahi sepanjang kehidupannya. Tuhan senang dengan orang yang berani mengambil keputusan sesuai dengan firman Allah dan meninggalkan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bukankah Yesus dikatakan oleh Allah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mengapa Yesus dikatakan sebagai anak yang diperkenan Allah? Karena Yesus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Setiap orang yang dikatakan sebagai orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah. Orang yang berani mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang berlaku setia kepada Tuhan. Tinggal berarti masih selalu ada. Tinggal berarti terserah Tuhan. Tinggal berarti tergantung kepada Tuhan. Jadi orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang berlaku setia kepada Tuhan. Kesetiaan yang dinyatakan dalam hal apa? Hidupnya terserah Tuhan. Hidupnya tergantung kepada Tuhan. Hidupnya selalu ada bersama dengan Tuhan. Sampai kapan kesetiaan itu harus ada dalam kehidupan orang yang tinggal di dalam Tuhan? 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8, ulangi 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang berlaku setia kepada Tuhan. Di sini kita melihat tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia ditetapkan untuk menderita sebagai pengikut Kristus. Dia ditetapkan sebagai seorang rasul bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi. Banyak penderitaan, kesusahan dialami. Banyak kesakitan tubuh jasmaninya yang dialami.
Tetapi Rasul Paulus katakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Artinya sejak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia hidup sebagai pribadi yang setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap setia kepada Tuhan. Setia sampai akhir. Tidak ada waktu bagi Paulus untuk tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada waktu bagi Paulus untuk tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan bukan hanya bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi bagaimana mereka melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana mereka hidup sebagai ciptaan baru di dalam dunia ini. Itulah orang yang setia. Memang kadang-kadang orang setia itu tidak nampak kelihatan oleh mata jasmani, tetapi mereka memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Seringkali kita berfokus kepada orang yang setia hanya ketika kita melihat dia rajin beribadah. Kita katakan mereka setia kepada Tuhan. Tetapi yang namanya setia kepada Tuhan bukan sebatas mereka datang beribadah. Harus disertai bagaimana dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana dia melakukan firman Tuhan. Bagaimana dia hidup sebagai manusia ciptaan baru. Itulah orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang berlaku setia kepada Tuhan, itulah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Kehidupannya tergantung kepada Tuhan. Kehidupannya terserah kepada Tuhan. Dan dia berkata, seperti Yesus berdoa, jadilah kehendak-Mu. Itulah orang yang setia, yang tinggal di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 bagian B. Demikian dikatakan firman Tuhan, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamut. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan banyak dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Inilah kejadian-kejadian yang menimpa kehidupan Paulus.
Tetapi atas semua itu, Paulus berkata, darahku mulai dicurahkan. Walaupun penderitaan begitu banyak, siksaan, kesusahan yang menerpa kehidupannya, dia tetap setia kepada Tuhan sampai titik darah penghabisan. Orang yang berlaku setia kepada Tuhan, dialah yang dikatakan sebagai orang yang tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga, orang yang tinggal di dalam Tuhan ada orang yang berserah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Yang dimaksud dengan berserah dengan sepenuh hati kepada Tuhan, artinya dia mau meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup dalam kehidupan yang baru. Mari kita perhatikan Filipi pasal 3 ayat 8 dan seterusnya. Demikian dikatakan dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 8 dan seterusnya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kembali saya katakan, orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus adalah orang yang berserah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, segala sesuatu yang kumiliki sebelum aku percaya Yesus, segala bentuk kekayaan, segala bentuk harta yang kumiliki, segala kepintaran yang kumiliki, semua itu merupakan sampah. Dan aku buang semuanya itu. Pengenalanku akan Kristus lebih mulia dari segala sesuatu yang kumiliki. Karakter orang yang tinggal di dalam Tuhan memiliki kehidupan yang penuh dengan penyerahan diri. Artinya setiap saat dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak ada rasa khawatir di dalam dirinya, tidak ada kecemasan di dalam dirinya, tidak ada ketakutan di dalam dirinya tentang masa depan yang akan dia jalani. Sebab pada saat dia berserah, pada saat dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dengan demikian, setiap orang yang berserah diri dengan sepenuh hati kepada Tuhan tidak memiliki roh ketakutan di dalam dirinya, tidak memiliki roh kecemasan di dalam dirinya, tidak memiliki kekhawatiran di dalam dirinya. Yang ada di dalam dirinya, aku percaya Allah akan memenuhi segala kebutuhanku
sesuai dengan kekayaan kemurahan-Nya. Yang ada di dalam dirinya Allah tidak akan mempermalukan kehidupanku. Yang ada di dalam dirinya Allah yang kusembah, Allah yang kaya. Yang ada di dalam dirinya Allah yang kusembah, Allah yang mengasihiku. Yang ada di dalam dirinya Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhannya. Yang ada di dalam dirinya penyerahan hidup karena percaya dunia dan segala isinya Allah yang punya. Siap Allah berikan kepada orang yang berserah kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan artinya orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang berserah kepada Tuhan artinya orang yang bersandar kepada Tuhan. Ketika seseorang berserah kepada Tuhan, ketika seseorang mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan, bagaikan korban bakaran di hadapan Allah yang wanginya, yang baunya menyenangkan hati Allah. Allah senang dengan orang yang berserah dengan sepenuh hati kepadanya. Sebab Allah meyakini inilah orang yang akan menerima, inilah orang yang akan memelihara setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang berserah adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang berserah artinya orang yang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu berseru kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Dia tidak akan mengalami kegentaran. Dia tidak akan mengalami ketakutan. Dia tidak akan cemas. Tidak akan khawatir tentang apa yang akan dia makan dan minum. Tentang biaya kehidupan sehari-hari. Dia tidak akan khawatir. Sebab ketika dia berserah, dia percaya Allah akan turun tangan menolong kehidupannya. Ketika dia berserah, berarti dia menyerahkan kehidupannya untuk diatur oleh Allah. Ketika dia berserah, berarti dia membiarkan dirinya, Allah aturlah diriku. Allah lebih tahu daripada kita apa yang harus kita perbuat. Allah lebih tahu daripada apa yang kita pikirkan. Allah lebih tahu jalan keluar dari permasalahan kehidupan kita daripada pikiran kita. Yesaya katakan pikiran kita bagaikan sebutir pasir di tepi laut. Rasul Paulus katakan, siapakah yang bisa menandingi pikiran Allah? Orang yang berserah dengan sepenuh hati, dia berkata, Allah, pikiranku tidak bisa menjangkau permasalahan ini. Pikiranku tidak bisa menemukan jalan keluar dari beban kehidupan ini. Pikiranku tidak mencapai tujuan yang sesungguhnya. Orang yang berserah kepada Tuhan, dia akan selalu tunduk di hadapan Tuhan. Dia akan selalu berkata, ya Allah, inilah kehidupanku. Ya Allah, inilah beban berat dalam kehidupanku. Ya Allah, inilah kehidupanku yang selalu berkesusahan. Ya Allah, inilah kehidupanku yang banyak masalah. Dia berserah kepada Allah bukan karena dia takut tentang masa depan. Dia berserah kepada Allah bukan karena cengeng terhadap masa depan. Tetapi dia berserah kepada Allah karena dia meyakini Allah yang sama, Allah yang maha besar. Allah yang sanggup menolong kehidupannya. Orang yang berserah kepada Tuhan percaya bahwa bagi dirinya yang beriman tidak ada yang mustahil. Orang yang berserah kepada Tuhan percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Ketika dia berserah kepada Tuhan, bukan berarti pikirannya dikosongkan, bukan berarti hatinya dikosongkan. Ketika dia berserah kepada Tuhan, dia memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ketika dia berserah kepada Tuhan, pikirannya diarahkan kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Dari sana dia sadar. Dari sana dia tahu, inilah yang akan Yesus kerjakan di dalam kehidupanku. Orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Yang keempat, orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang memiliki karakter serupa dengan Yesus Kristus. Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 8 ayat 29 bahwa kita dipanggil, dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan mengalami pertumbuhan. Dia akan mengalami perkembangan karakter yang dia dimiliki. Segala bentuk karakter yang tidak sesuai dengan firman Allah akan dia tinggalkan satu persatu. Segala karakter yang bertentangan dengan firman Allah akan dia tinggalkan. Segala bentuk pemikiran, segala bentuk perasaan, segala bentuk kehendak yang tidak sesuai dengan firman Allah akan dia tinggalkan. Akan dia lepaskan. Karena dia sadar, aku tinggal di dalam Tuhan. Orang tua tentu menginginkan anak-anaknya memiliki karakter seperti orang tua, atau istilahnya DNA-nya. Inilah yang Tuhan kehendaki. Karakter seseorang akan menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Karakter seseorang akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan ke arah seperti Kristus ketika dia tinggal di dalam Tuhan. Jadi orang yang tinggal di dalam Tuhan sesungguhnya mereka akan terus mengalami perubahan karakter. Mereka akan terus mengalami perubahan karakter sehingga memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Dalam kehidupan rumah tangga, suami akan mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat. Itu karakter dalam kehidupan suami istri yang terus mengalami perubahan-perubahan karena dia tinggal di dalam Kristus. Seorang istri akan tunduk pada suami, terus bertumbuh karena dia ingin memiliki karakter seperti Kristus. Ada menghormati orang tua. Orang tua tidak menyakiti hati anaknya. Itulah karakter yang terus bertumbuh dan berkembang seperti Yesus Kristus. Jadi 4 hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak membohongi diri kita sendiri. Kita tidak menipu diri kita sendiri dengan berkata, aku tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak memiliki 4 karakter ini,
4 poin ini perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Benarkah aku tinggal di dalam Tuhan? Perlu juga kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, selidikilah aku. Apakah jalanku senang? Apakah kehidupanku sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak-Mu? Mari saudara, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita menerapkan 4 poin ini, percaya akan firman Tuhan. Apapun yang kita minta, yang merupakan yang kita kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Kalau saudara meyakini firman Tuhan, jadilah firman Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau saudara meyakini firman Tuhan tidak akan berlambat-lambat untuk menggenapi dalam kehidupanmu. Saat ini pun firman itu bisa digenapi dalam kehidupanmu. Mujizat akan terjadi. Perkara ajaib terjadi. Realita Allah terjadi. Perbuatan-perbuatan Allah akan kita saksikan. Betapa luar biasanya Tuhan terhadap orang yang tinggal di dalam Dia. Oleh sebab itu mari saudara, bawa diri ini, ketahuilah siapa diri saya, siapa diri Anda. Apakah Anda orang yang tinggal di dalam Tuhan? Apakah saya tinggal di dalam Tuhan? Saya akan bercermin kepada firman Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan adalah orang yang berani mengambil keputusan sesuai dengan iman. Saya akan bercermin, apakah saya orang yang berlaku setia kepada Tuhan? Saya akan bercermin, apakah saya berserah penuh kepada Tuhan? Saya akan bercermin dan saya berkata, apakah aku sudah memiliki karakter Kristus dalam kehidupan ini? Kalau saya dapat berkata, ya, aku bisa dikatakan sebagai orang yang tinggal di dalam Tuhan. Rasakan mujizat Tuhan pasti terjadi. Pasti terjadi. Dan pasti terjadi. Tidak ada yang sukar bagi Allah untuk menolong kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang bisa menghambat karya Allah dalam kehidupan kita. Apa yang Allah katakan pasti terjadi. Karena apa? Allah mencintai kita yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu mari rela tanggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Tanggalkan segala sesuatu pemikiran, perasaan, kehendak yang tidak sesuai firman Allah. Jadilah orang yang tinggal di dalam Allah. Sekian firman Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan pujian Yesus yang termanis. Karena Yesus yang termanis bagi diri kita, maka tinggallah di dalam Dia. Haleluya. Terpujilah Tuhan.
pujian ini dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Menyanyikan pujian ini yang penuh kesungguhan hati, maka kita akan membawa kehidupan ini untuk tinggal di dalam Tuhan. Karena Yesus yang termanis dalam kehidupan kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan yang penuh dengan pengharapan dan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Sungguh hanya Yesus yang termanis bagi kita semua. Tidak ada yang seperti Dia di dalam dunia ini. Hanya Yesus yang mengasihi kita dengan sepenuh hati. Hanya Yesus yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Hanya Yesus yang akan berbuat yang terbaik bagi kita. Hanya Yesus yang akan memberi kelegaan kepada kita. Hanya Yesus yang akan melakukan mujizat bagi kita. Hanya Yesus yang akan melakukan berkah yang besar bagi kita. Hanya Yesus yang akan menyatakan kekuasaannya dalam kehidupan kita. Berkatalah dengan jujur di hadapan Allah, Ya Allah, aku ingin tinggal di dalam-Mu. Ya Allah, bawalah aku untuk tinggal di dalam-Mu. Ya Allah, bawalah aku untuk tinggal di dalam-Mu. Posisikan aku untuk tinggal di dalam-Mu, ya Allah. Engkau yang terbaik bagi kami. Engkau yang terbaik bagi kami, ya Allah. Engkau melihat kelemahan kekurangan kami, ketidakmampuan kami untuk tinggal di dalam Engkau. Mampukan kami, ya Allah. Sanggupkan kami untuk menjadi orang-orang yang tinggal di dalam Engkau, ya Allah. Mampukan kami, ya Allah, untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami untuk menjadi orang berkenan kepada-Mu, ya Allah. Mampukan kami untuk tinggal di dalam-Mu dalam setiap saat, setiap masa, setiap musim kehidupan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Beri kemampuan, beri kekuatan, beri kesanggupan. Roh Kudus, urapi kami untuk masuk dalam kehidupan di mana kami tinggal di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Jika di hari-hari yang lalu kami tidak tinggal di dalam Engkau, Tuhan, kami tinggal di dalam kepercayaan terhadap diri sendiri. Kami tinggal di dalam ego kami. Kami tinggal dalam pemikiran kami. Kami tinggal dalam harta kami, kekayaan kami, kepintaran kami. Ampunkanlah segala dosa kesalahan kami. Beri kemampuan, beri kekuatan. Haleluya, haleluya,
jiwaku. Benarkah Yesus yang termanis bagi seluruh kehidupanmu? Haleluya. Haleluya. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, di hadapan Allah yang mengasihi kami, di hadapan Allah yang memperhatikan kehidupan kami, dari dalam lubuk hati kami yang terdalam, kami mengatakan Yesus yang terbaik bagi kami. Kami mengatakan inilah kami ya Tuhan, orang-orang yang tinggal di dalam-Mu. Inilah kami, orang-orang yang akan mengalami realita Allah, orang-orang yang akan melihat turut campur tangan Allah dalam kehidupan kami. Inilah kami, orang-orang yang akan mengalami perkara-perkara ilahi. Inilah kami yang akan menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Inilah kami ya Allah. Haleluya. Kami percaya firman-Mu sedang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya saat ini Engkau sedang bekerja, sedang mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami minta, maka Tuhan memberi kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di peribadatan ini. Pakai mereka terus Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Demikian juga seluruh jemaat di tempat ini. Hamba mohon memberkati kiranya Engkau atas mereka semua. Yang sakit Engkau memberikan kesembuhan. Yang sedang lemah imannya Tuhan akan beri kekuatan bagi mereka. Terima kasih. Kami percaya Engkau selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami di waktu yang akan datang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab kami tidak akan khawatir tentang hari esok, apa yang akan makan dan apa yang akan kami makan, dan segala biaya kehidupan yang harus kami cukupkan. Kami percaya kami orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan akan menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah kami selalu berharap bersandar kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah berkat-Mu. Terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan Tuhan sehingga sampai ke rumah dan berjalan selamat. Dan pada saat-saat nanti kami tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Kami tetap beribadah hanya kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terima damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya.